kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Pak Faisal, yang kemudian mendapatkan teguran dari Presiden Joko Widodo adalah BKPM dan juga Kementerian Maritim dan juga Investasi beberapa waktu yang lalu terkait dengan realisasinya di kuartal 3 tahun 2020 yang tidak sesuai dengan target. Menurut analisa Anda, apa yang menyebabkan realisasi investasi tidak cukup menggembirakan di kuartal 3? Saya rasa secara logika saja wajar sekali kalau kemudian investasi itu di bawah, pertumbuhannya di bawah kondisi tahun lalu, ya, karena memang kondisinya pada saat sekarang adalah kondisi resesi yang disebabkan oleh pandemi. Dalam kondisi seperti ini, seperti saya katakan, kita sukar untuk mengharapkan bisa ekspansi. Karena semestinya kalau kita ingin mengharap ada pertumbuhan dari sisi investasi dan juga yang lain-lain, nah ini mestinya dari sisi pandeminya harus selesai dulu gitu. Jadi kalau kita melihat dari negara lain yang sudah pulih duluan, ya, kan ada kita bisa lihat misalkan Tiongkok di kuartal 2 mereka sudah kembali positif gitu ya. Nah itu investasi akan mengikuti, gitu ya. Secara umum semestinya begitu polanya. Jadi tuntaskan dulu pandeminya, baru kemudian kita mendorong investasi. Jadi saya rasa tidak bisa kalau kita memaksakan investasi masuk pada saat permasalahan utama dari pandeminya belum selesai. Walaupun saya tidak menafikan juga ada investasi yang dia tidak terlalu banyak terpengaruh oleh pandemi. Misalkan investasi di sektor-sektor yang ekstraktif, yang lokasinya jauh dari keramaian ya, di luar Pulau Jawa, di remote area gitu ya. Dan mungkin juga dari sisi target pasarnya bukan di dalam negeri tapi ekspor gitu ya, misalkan di pertambangan ya atau di perkebunan yang di remote gitu ya. Jadi itu mungkin masih memungkinkan untuk bisa masuk, tapi ya sebatas itu gitu ya, tidak masif artinya gitu. Baik, ya Pak Faisal, beberapa daerah utama di Indonesia seperti Jawa Barat, kemudian juga Jawa Timur dan beberapa daerah utama lainnya lah mencatatkan realisasi investasi yang cukup menggembirakan dari secara kumulatif dari Januari sampai dengan September 2020. Apa yang bisa di copy paste lah dari daerah-daerah ini supaya kemudian realisasi investasinya dapat diadopsi secara skop nasional? Ini Mas, catatannya yang pertama, kalau yang dirujuk adalah kumulatif dari Januari sampai dengan bulan terakhir, ini kemungkinan besar banyak didrive oleh kondisi di kuartal pertama sebelum terjadinya pandemi. Jadi memang di kuartal pertama 2020 bagus ininya pertumbuhan investasi kita. Ya, jadi mesti dilihat itu juga ya dari perkembangan sebelum pandemi dan sesudah. Nah lalu yang kedua, beberapa daerah ini kalau kita melihat sebaran investasi daerah, tentu saja kita harus melihat investasi apa yang masuk ke sana ya, atau industri apa yang ada di sana, karena ini bergantung pada potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan misalkan Jawa Barat dengan misalkan Sulawesi Tengah misalnya begitu ya, karena potensinya berbeda-beda. Makanya yang perlu menjadi pelajaran adalah petakan daerah itu sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Mestinya investasi yang masuk itu juga sesuai dengan potensinya gitu. Jadi kalau mereka misalkan punya potensi di perkebunan ya, punya bahan baku yang banyak dan juga SDM yang mencukupi lah untuk investasi di sana. Nah, investasi kan mestinya masuk ke sektor yang sesuai dengan keunggulannya tersebut ya. Jadi kalau kemudian itu sektor tersebut investasinya justru rendah, nah ini yang menjadi PR. Jadi saya melihatnya sih semestinya seperti itu. Tidak copycat lantas antar daerah harus mesti sama begitu ya. Baik, ya Pak Faisal. Beberapa indikator yang lain juga, ini tren daripada perbaikan pertumbuhan ekonominya kelihatan gitu ya. Masih kontraksi, mungkin beberapa kuartal ke depan juga masih kontraksi, tapi yang jelas trennya membaik. Nah hanya saja, walaupun membaik, ini seberapa lama pemulihannya itu yang saya pikir mestinya menjadi lebih concern yang lebih besar ya. Jadi bukan hanya resesi atau tidak, ya saya pikir itu sudah lewat. Tapi seberapa cepat pemulihan ekonomi kita ini gitu, walaupun mungkin kita bisa terus membaik, tapi kalau lambat proses pemulihan itu, jadi artinya sampai 2021 pun kita masih belum bisa kembali. Kapan kita bisa kembali ke kondisi sebelum pandemi, sebelum resesi. Nah itu yang saya rasa yang harus dikejar ya. Jadi pemulihannya juga harus dipercepat, akselerasi ke depan. Itu catatan saya rasa.
Baik, ya. Apa yang harus dilakukan Indonesia jika masuk resesi? Yang paling penting adalah memastikan pemulihannya bisa cepat atau tidak. Dari situ kemudian kita bisa tahu begitu bagaimana sebetulnya Indonesia dapat bisa keluar dari zona resesi ini atau tidak. Baik, dari Presiden Jokowi sendiri menyampaikan bahwa serapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 sebisa mungkin ada di titik maksimal begitu ya. Dan ini nampaknya menjadi semacam final warning juga untuk kementerian dan juga lembaga untuk melakukan serapan anggaran. Nah, bagaimana Anda melihat ini diterjemahkan melalui serapan anggaran yang lebih akseleratif, Pak Faisal, oleh kementerian dan juga lembaga? Ya, artinya begini, kalau di 2020 potensinya untuk kemudian terjadi realisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi tahun lalu itu besar karena ada tambahan dana, tapi ada banyak kendala-kendala birokratis dan juga koordinasi yang menghalangi serapan itu bisa cepat ya sampai dengan akhir tahun. Nah ini mungkin untuk 2020 ya ini mungkin karena ini experience pertama kali ini mungkin masih bisa ditolerir, tapi semestinya ini tidak boleh terulang lagi di 2021. Gitu. Jadi harus ada langkah-langkah yang diambil untuk bisa mengatasi kebuntuan bottleneck di sini, gitu ya, di 2021. Jadi saya rasa ini mungkin juga pelajaran kita semua, termasuk juga di beberapa dari pemerintah ya, dalam hal implementasi program dan juga memperkuat koordinasinya. Nah ini saya rasa itu yang lebih penting ke depannya. Baik, ya setelah kemudian didapatkan data mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2020, sebetulnya ya kalaupun memang masuk zona resesi, yang paling penting adalah kita dapat segera keluar dari zona tersebut. Pak Faisal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Terima kasih atas analisa komprehensif Anda. Sukses, sehat selalu Pak Faisal, sampai jumpa. Terima kasih. Dan pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan yang tadi sudah kami lakukan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.